Malam Kamis turun. Hawa dingin berbau anyir darah memenuhi udara. Di desa terkutuk ini, gadis-gadis tak pernah hilang. Mereka hanya diambil, dikuliti, dan darahnya dikuras habis di mesbah tua milik Pak Harsya demi memuaskan nafsu iblis peliharaan yang memberinya harta tak terhingga. Aisyah mengunci pintu sekuat tenaga. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi karena ia baru tahu kenyataan paling gelap. Iqbal, laki-laki yang ia peluk dan cium kemarin malam, adalah pemburu sesungguhnya. Cinta, janji, belayan lembut, semua itu jaring yang dipasang untuk menangkap mangsa paling murni. Pintu pecah. Iqbal masuk, matanya hitam legam, tanpa sepercik pun kemanusiaan. Di tangannya, pisau panjang berkarat yang masih meneteskan sisa darah gadis minggu lalu. Kau lakukan semua itu padaku hanya untuk ini. Suara Aisyah parau, air matanya membeku ketakutan. Iqbal tersenyum miring, senyum yang lebih mengerikan daripada tengkorak. Ia mendekat, menusukkan ujung pisau ke leher Aisyah sampai kulitnya tergores sedikit. Kau pikir aku menyayangimu? Kau hanyalah persembahan termahal yang pernah kusiapkan, Aisyah. Iblis suka benda yang paling dicintai, Aisyah. Semakin aku sayang padamu, semakin manis darahmu saat kau menjerit. Ia menyeret Aisyah yang meronta-ronta ke tengah hutan. Di sana Pak Harsya berdiri di depan patung iblis bermata merah, dikelilingi sisa-sisa tulang belulang korban terdahulu yang berserakan di tanah berlumpur darah. Aisyah dihempaskan ke atas mesbah batu dingin yang lengket dan licin. Tali dari usus hewan mengikat pergelangan tangannya erat. Ia menatap Iqbal dengan pandangan hancur, berharap ada sisa hati nurani. Namun Iqbal justru mendekatkan wajahnya ke telinga Aisyah, berbisik dingin di tengah angin malam yang menderu. Nikmati rasa sakit ini, darahmu akan mengalir dan bersamanya kekuasaanku akan abadi. Kau mati dan aku hidup mewah selamanya, begitulah aturannya. Pisau diangkat tinggi, memantulkan cahaya bulan pucat. Satu hal lagi, Iqbal tertawa rendah, dingin dan menusuk bulang. Aku yang mengusulkan namamu duluan, kau adalah hadiah terindahku untuk Tuan. Pisau itu menghunjam turun, jeritan Aisyah terpotong, berganti menjadi suara gemericik darah yang menyembur deras, membasahi wajah Iqbal dan Pak Harsya. Di kegelapan, bayangan hitam besar bergerak, menelan jiwa Aisyah yang murni dan penuh amarah. Malam itu, kekayaan Pak Harsya melonjak berlipat ganda. Tapi sejak detik darah terakhirnya jatuh, Iqbal tidak pernah lagi melihat cahaya. Dimanapun ia berpaling, di setiap bayangan, di setiap sudut gelap, selalu ada sosok wanita tanpa kepala, berjalan menyeret tubuh berdarah, memanggil namanya dengan suara yang terdengar langsung dari dalam liang kubur. Iqbal, giliranmu tinggal menunggu Kamis malam saja. Dan di desa itu, orang berbisik, Iqbal tidak hidup berkuasa. Ia hanya menunggu setiap detik, setiap malam, sampai gilirannya tiba, diseret ke neraka oleh kekasih yang ia khianati kejam.